Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita dibangunkan dari sholat subuh, dari tidur kita untuk melaksanakan sholat subuh dalam keadaan iman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, zikir kita, sholat kita, sedekah kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan amal yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke hadirin junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita telah melewati tahun baru. Kita pada hari ini ada di lembar kedua Muharram. Baru masuk 2 hari kita di tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. 1 tahun ke depan kita diberikan istiqomah ibadah kepada Allah. 1 tahun ke depan kita bisa keluar dari segala kesulitan kita dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi cobaan godaan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, acebu napa jana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan nar ahadun, tidak akan masuk neraka seseorang. Tak kira masuk neraka orang, jana kanjeng Nabi. Jika benih kaulah kanjeng Nabi. Siapa? Orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana yang tidak akan masuk neraka? Yaitu orang yang sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang sholat tulu'i syamsi, orang yang sholat subuh. Ya. Orang yang sholat terbitnya matahari ini. Mungkin ya, subuh yang dimaksud ini subuh berjamaah. Dan orang yang qabla ghurubiha, orang yang sholat sebelum terbenam. Apa? Sholat asar. Makanya sholat asar kadang ibu plus malolo. Berat memang. Ya, sholat asar orang ngalako kadang laut pelempak. Tak tuli mandi laduk tojuk pikopian dulu. Angki, ana paman lembur tak bejeng ada. Bejeng. Angki. Lembur gitu, dah sholat, ada temu maghrib, temu buka buru mandi. Asarnya sholat jam 5. Nah, ini.
Jadi orang yang sholat subuh berjamaah ini dan sholat asar berjamaah ini tidak akan masuk neraka katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gitu ya. Hebat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang masuk dalam hadis ini. Tapi ada yang lebih hebatan lagi, yang sudah pasti tidak akan masuk neraka lagi. Siapa? Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullaha. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, fa ka'annama nisfal lail, seperti orang itu melean sholat setengah malam, dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah isya. Makanya tahlilan biasanya itu tahlilan bapak-bapak. Itu yang bagus itu kalau tahlilannya maghrib itu sebelum nasi keluar beri nasi. Ana pas sholat gelu jaduli nasi. Paninga munting pon ngakan gelu tak bejeng mulena rambo tak bejeng Mas. Itu ya, itu lebih bagus. Saya di Bulusan itu di Paliran itu sudah tradisi tahlilan kalau maghrib sebelum nasinya keluar kalau sudah selesai ndak sholat ndak makan dulu nasinya ntar sholat isya Allah langsung sholat isya di tempat. Hebat, rumahnya barokah disolati orang banyak. Yang mati dapat pahala gara-gara rumahnya disolati. Orang yang tahlilan tidak sholat kena barokah. Barangkali dengan ikut sholat walaupun ikut-ikutan bisa sholat temenan. Nah kalau gara-gara tahlilan terus pulangnya pas tidak ada sholat pulang. Yang biasanya sholat tidak sholat. Malah bukan dapat pahala. Keluarganya dapat oleh dosa gara-gara tahajud. Gara-gara acara TV. Nah. Gitu. Jadi gara-gara dia yang bikin acara, orang yang biasanya sholat, tidak sholat, ikut bagian dosa itu tuan rumah. Dan almarhum dapat juga, kasihan kan. Makanya kalau tahlilan maghrib ke isya, tolong di sini besok jadikan tradisi. Nasi, ibu-ibu biasa nasi ketel tanangan. Tore. Monggo. Ibu-ibu biasanya. Bapak-bapak dia kapuru oleh na kapuru. Dak emak aja na gola. Nah ini mun kau le kapuru tak napa. Benar mian tak oleh. Mun kau le kapuru tak napa soalnya yang tu seorang. Ya mau kapuru. Ayo. Sholat dulu baru. Berapa sih sholat 5 menit turun dah. Nah yang ngimami sholat kalau isya tahlilan kayak gitu jangan lama-lama. Wirid cocok astagfirullahaladzim Allah langsung assalamualaikum waalaikumsalam subhanallah alhamdulillah Allahu akbar pada Pak Tolo telok nonton TV ini itu tiga ya hitung TV itu doa langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rewon keluar begitu cocok. Jadi, mangkana ambiana tahlil audu. Mari kami tahlil. Ini tahlil audu. Ini kasihan gitu seperti itu ya. Jadi orang sholat berjamaah, isya berjamaah seperti tengah sampai jam 12 malam sampean dianggap sholat oleh Allah, insyaallah. Walaupun sampean tidur. Terus wa man shalla subha bi jama'atin, siapa orang sholat subuh berjamaah, subuhnya berjamaah juga. Fakana masallal laila kullahu, seperti orang satu malam suntuk walaupun tidur dianggap sholat, dianggap ibadah oleh Allah, insyaallah. Ini makanya subuh sampai talampus. Saat talampus mama tak nutut ke masjid, binina ajak cekei. Dek, berjamaah ambian jadi imam. Saya sorat-soratan tak oning sing imamana kul huru wa teter. Duhur, ulu malah lawan tak nampak. Jadi, apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Suatu ketika Rasulullah sahabat Jarir bin Abdullah ini duduk dengan Rasulullah. Apa kata ketika duduk dengan Rasulullah? Rasulullah melihat bulan purnama.
Idza nadhara ilal qamari lailatal badri. Badri ini ka bulan purnama, nyam artena. Mun badri goleng ki badri. Gitu ya. Lailatul badri di malam bulan purnama, Nabi ngomong, besok bodoh manusia sebisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Terang, tak usah desak-desakan. Jadi besok saya sampean walaupun masuk surga, tidak semua bisa melihat Allah besok. Tidak semua. Sama seperti sampean pengajian penuh orang di sini, kiainya di sini. Kan tidak semua bisa melihat. Ada yang melihat sedikit-sedikit. Ada yang melihat jelas yang di depan. Ada yang ketutupan tembok. Ada yang ketutupan teman. Kan begitu semua. Besok triliunan manusia mulai dari Nabi Adam kumpul. Tidak semua bisa melihat Allah besok. Bisa melihat Allah ini kenikmatan yang luar biasa. Ada orang yang bisa melihat Allah tambah desak-desakan. Tenang melihat Allah. Katanya Rasulullah SAW. Siapa itu? Orang yang sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Insyaallah orang yang sholat subuh, dia tengah malam gelap-gelapan, dia jalan di tengah gelap gulita, dia jalan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Asar dia capek, dia melaksanakan sholat. Orang itu besok akan diperlihatkan Allah, akan melihat Allah dengan seperti melihat bulan purnama. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sekedar pendorong semangat supaya kita bersemangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Memang kadang saya berdoa ini ke asar, sakoni siapa aja kadang enggak dua. Dia ada ibu-ibu saya dulu semangat ada kendor. Bapak-bapaknya saragi ya. Jen paman tandi rebo tolos tahu aja ngare. Jadi selanjutnya melanjutkan pengajian rukun qauli kemarin sampai pada membaca sholawat. Pertama rukun qauli yang harus bersuara didengar dirinya sendiri yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu satu, harus bunyi. Jangan sampai tidak bunyi. Dua, membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin sampai waladdallin amin harus dibunyikan pamunyi pakai ding kuping ngatibi. Sampai berak mukimuan. Nah, itu tidak sah salatnya. Terus yang ketiga, tasahud akhir. Tasahud akhir ketika mau salam, tujuk terakhir mereng kalau duduk itu mereng, cocok diduduk kakinya tidak boleh diduduki, mereng begini masuk kakinya begini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara ilallah melihat ke tangan, tangannya naik cit. Mata yang tadi melihat ke sana berubah ke tangan. Asyhadu an la ilaha illallah tonjuk na besegi. Tapi tak usah ligulian. Ada yang tahiyat itu. Illallah. Amin tren-treran. Hub lahub. Gitu ya, main hub lahub. Ya gerak gini. Ya tak usah gerak. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang selanjutnya yang bunyi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang terakhir, bacaan wajib sholat sampai di situ toh. Wajibnya sampai di situ lah. Itu wajib. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Wajibnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullah. Tullah pada samping. Assalamualaikum warahmatullah. Tak usah, assalamualaikum. Tak usah, potong lagi. Sangkone we, assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kiri juga, assalamualaikum warahmatullah. Kalau jadi imam, wajibnya yang ke kanan, yang ke kiri ini sunnah. Cuman kalau jadi imam harus bunyi semua. Mun perak ke kanan amunyi, ke kiri tak amunyi, makmum masih budi setan ngale.
Mari hujung lain. Sangguni tak mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tak usah terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar. Itu ya, berbreak sebentar. Cek. Nah, itu ya, itu wajib. Yang ke kanan itu yang wajib. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi, yang makmum langsung berdiri. 6 rakaat yang masbuk. Oke. Baik, selanjutnya itu rukun yang harus berbunyi, yang tidak boleh ditawar. Mau tidak mau begitu. Kalau sampean mau sah sholatnya, ya harus begitu. Kalau sampean tidak begitu, berarti tidak sah sholatnya. Titik sudah. Itu aturan sudah. Tidak kena ditawar sudah. Tidak kena disogok. Mau sholat, mau sah, ya begitu. Tidak begitu, tidak sah sholatnya. Berarti olahraga cuman. Oke. Nah, selanjutnya rukun, kemarin rukun qauli yang lisan, yang berbunyi. Terus arkanu fi'liyah, rukun gerakan, rukun yang bergerak, yang harus dikerjakan. Rukun sekutu elakoni, gerakan tenaga. Ada berapa? Sita, ada 6. Ada 6. Pertama al-qiyam, berdiri wajib, tapi bagi yang mampu. Mun tak mampu oleh apa jeng toju, oleh nyambi kursi, oleh bawa kursi boleh. Bagi yang tidak bisa berdiri, boleh, tidak apa-apa. Jadi paman minta gelar saya dia kena kursi ngono men. Ada kursi aja. Nggih, mana? Koli duduk. Ya, apa berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu berdiri tidak wajib. Sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, itu berdirinya tidak wajib. Umpama sampean sholat tahajud sambil duduk, sah. Cuma napa ambian sholat toju gelar. Umpama sampean sholat tahajud, sholat taraweh atau toju, sholat taraweh atau toju. Wow, kan sah. Kalau cuma tanya sahnya sah. Cuman pahalanya separuh. Gitu ya. Sholat sunnah semuanya berdirinya sunnah, tidak wajib. Sampean walaupun kuat umpama sholat duduk, sah sholatnya. Cuma anapa amin, apa jeng toju. Ibri sehat toju, ibri stroke gemo. Gitu ya. Itu. Jadi ini perlu diketahui. Kalau tapi sholat wajib berdiri wajib. Cuma bagi yang tidak mampu boleh duduk. Seperti itu. Itu harus diketahui. Ya, biar tidak kontroversi. Banyak orang nangale orang nggak sholat sunnah, kan ada orang memang dari capek mungkin, tapi kepengen sholat sunnah, dia sholat tahajud, udah congrek. Apa namanya? Kalau ada orang yang sholat kepengen sholat hajat, mau tidur sudah ada kuat sampean sudah di kasurnya umpama, kepengen sholat hajat, tuh lempong mancing nggak? Di kasurnya sampean sholat hajat, toju, sah. Cuma pahalanya separuh. Biasanya dapat pahala 1 juta, dapat pahala 500.000, kira-kira seperti itu pahalanya. Oke, berdiri wajib. 2 rukuk. Ya, rukuk ini posisinya begini. Oke. Waktu nggak nikah, tak oleh marah nikah. Ya. Harus lurus begini. Begini. Ya, dah. Contoh. Ya, ini. Rukuk gini ya, ini. Posisi rukuk ya, nih. Ini lurus ya, ini. Umpama dikasih talam di sini, ini ndak tumpah kopinya. Sampai tak usah beri talam mongku. Jadi ngetes beri talam bener rokok, tahu saya. Umpama dikasih talam, nggak boleh begini. Atau begini, ada pegang sikil. Ada nekuk soko. Apaan lu? Ini lutut, ini lutut ini. Toot. Di rokok begini. Sami Allah. Yang ketiga, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Nggak boleh. Sami Allah.
Jadi kan kalau taraweh kan begitu kesusu. Allah Akbar, Amin Allah, Allah. Ada munkar huruf. Itu ya, banyak sebetulnya. Itu tidak sah, sudah jelas itu sudah. Itu jelas sudah tidak sah. Jadi makanya sholat cepet-cepetan tidak bisa sudah. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa titik, tidak bisa. Tidak kena ditawar. Makanya tarawih itu, biasanya yang cepet-cepet tarawih. Rata sudah. Desa itu rata. Oh. Tidak bisa sudah. Sah bagaimana? Positif, bukan corona tapi. Positif tidak sah. Itu. Jadi 1 qiyam, 2 ruku lurus, 3 iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini. Terus selanjutnya sujud. Nah, anggota sujud ini ada 7 ya. 1 yang wajib ini sunnah, hidung. Mun elong nika wajib. Maaf, setan di elong ya uremah. Gitu ya. Jadi yang ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini harus nyentuh. Makanya orang yang pakai sorban, coba jam sorban. Nah ini sorban begini. Nah ini ketika sujud, mau sujud, sorban tamparnya. Makanya ini tidak boleh ditempati sujud, harus ditarik. Kalau mau sujud, kepala kesentuh, ketutup sorban, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena ini kain yang dibawa sholat. Beda kalau memang sorbannya ditaruh di bawah jadi sejadah. Tidak apa-apa. Tapi kalau dibawa sholat begini, sholat diikut. Maka begitu mau sujud, sorbannya begini. Terus sampean sujud, di atasnya sorban yang ada di leher. Maka sholatnya batal. Maka ini salah satu songkok. Nah, ibu-ibu mukna itu makanya ditarik dahinya ini. Tarik. Sedangkan ininya ibu-ibu ininya tidak boleh kelihatan lehernya. Ini tutup, ininya tarik ke belakang, tidak boleh ketika sujud muknanya nutup dahinya. Atau bawa apa sholat namanya? Allah. Tidak sah. Makanya ketika sholat, gini tarik. Kayak ini. Makanya orang yang rambutnya panjang, itu kalau sholat begini kan. Begini. Gunanya songkok ini kan cuma mau nutup gini. Untuk supaya rambut. Ya umpama mampian kundul tak songkok. Tak apa nyoba lagu nanti ku agilap aja tak. Apa? Ini memadak. Apa-apa. Si songkok ini kan cuma menghalau. Supaya rambut ini tidak menjadi penghalang daripada dahi menyentuh tempat sujud. Begitu ya. Nah ini sujud. Jadi 1, 2, 3. Lutut 4, 5. Terus kaki. Ininya kaki. 6, 7. 7 anggota harus menyentuh tempat sujud ketika sujud. Tidak boleh tangan 1. Sah. Harus 2. Sujudnya kakinya kecuali memang tidak punya kaki. Okay. Terus selanjutnya julusu bainas sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kaki yang sebelah kiri diduduki. Kaki yang sebelah kiri diduduki. Sedangkan yang kanan melengkung kakinya begini. Begini. Jangan begini. Ini sogona maranika sogonya kaki yang kanan, yang kiri diduduki kakinya itu duduk di antara 2 sujud. Kenapa kakinya begini? Karena kaki ini menghadap kiblat juga, jadi ujungnya biar begini kan menghadap kiblat. Itu gunanya.
Itu duduk di antara dua sujud. Terus wal qu'udu fi tasyahhudil akhir. Duduk di tasahud akhir. Jadi duduk tasahud awal hukumnya sunnah. Sewajib duduk tasahud di sholat terakhir. Itu wajib. Miringnya itu. Ojuk maranika miring. Maranika. Nah, itu wajib miringnya itu. Boleh tidak miring kalau penuh orang, tidak temu tempat duduk. Boleh, ya. Kaki harus melengkung begini. Bagaimana kaki saya habis patah yang tidak bisa? Ya lain, itu namanya darurat. Bodologana kakinya ada lukanya sehingga tidak bisa melengkung begini. Tidak apa-apa, itu darurat namanya. Tidak masalah. Kalau bisa harus begini kakinya ya. Duduk miring begini. Itu duduk tasahud akhir yang wajib. Itu wajib. Biasanya tarawih, biasanya banyak orang tarawih. Kalau rakaat kedua, salam pertama, biasanya duduknya duduk rakaat kedua, tidak tasahud akhir. Nanti kalau sudah dapat 4 rakaat, baru tasahud akhir orang. Ada seperti itu. Yang namanya tasahud akhir, itu tetap duduknya harus miring. Itu rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan ketika gerakan sholat. Itu yang wajib ada 6. Yang lain selain 6 itu hukumnya sunnah. Demikian dilanjutkan pertemuan yang akan datang rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiyah, panjang umur, diberikan kesempatan untuk hadir. Allahumma fa'na bi mu'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih lana wa qarabatin lana fi dinina wa al-budin sadaqa rabbi wa fiqna fikum lima tertadi qalana fi'lan gharusukil kulla halalan daima wa khilid ma'ula wa huwa bil khair wa bishum mahdini hudak wa jana safiridak wa la tuwalina suwata janna mimman khalafa Allah wa asawwa sunallahu wa baki wa la hawla illa billahi al-azim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.